Terpujilah Tuhan, pemilik kehidupan. Kami bersyukur karena anugerah-Mu tidak pernah sudah dalam kehidupan kami. Malam ini, kami mohon pertolongan Roh-Mu di dalam membaca dan juga merenungkan firman-Mu. Berkati kami sekalian, di dalam kuat kuasa Roh-Mu, terangi mata hati kami, untuk kami memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Ya, saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca di dalam Roma pasal 1, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan baca bagi saudara-saudara sekalian, dan saudara-saudara sekalian boleh menyimak, perhatikan dengan saksama pada bagian Alkitab yang Bapak Ibu punya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian pada kesempatan hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, bagian atau surat yang tadi kita baca, tentu kita sudah paham benar bahwa surat ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, dan tujuan atau alamat suratnya sangat jelas, ditujukan kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma. Tujuan dari penulisan surat ini, saudara-saudara, di mana Paulus ingin menghibur jemaat Tuhan yang ada di sana, dan juga ingin memberikan kepada mereka kekuatan atau semangat yang baru di dalam iman mereka kepada Kristus, berkenaan dengan pergumulan jemaat Tuhan yang ada di sana di dalam mempertahankan akan iman atau kepercayaan mereka kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara-saudara, kita ketahui bahwa pada masa itu atau pada zaman itu, kota Roma itu menjadi salah satu pusat pemerintahan dari Kekaisaran Romawi pada zaman itu. Kota Roma menjadi pusat pemerintahan dari Kekaisaran Romawi. Kemudian yang kedua, kota Roma juga menjadi pusat dari berbagai macam kebudayaan baik timur dan barat. Kemudian kota Roma juga menjadi pusat dari peradaban atau ilmu pengetahuan, secara khusus filsafat pada zaman itu yang juga berkembang dengan sangat pesat. Kemudian juga kota Roma menjadi pusat perjumpaan antara agama-agama, secara khusus ya agama kafir yang kemudian menyatu di dalam pemerintahan Kekaisaran Romawi. Kemudian kota Roma juga menjadi pusat pengagungan kaisar sebagai Tuhan atau sebagai penguasa, sebagai satu-satunya Tuhan yang berkuasa di tengah-tengah dunia. Oleh sebab itu, saudara-saudara, oleh sebab itu tantangan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan yang ada di Roma sangat kompleks.
tantangan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan yang ada di Roma itu sangat beragam, baik dari dalam jemaat itu sendiri maupun dari luar jemaat yang kemudian merongrong, yang kemudian mencoba untuk merusak bahkan meruntuhkan akan iman dan percaya jemaat Tuhan yang ada di kota Roma sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam pengajaran atau bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, saudara-saudara, Rasul Paulus memulai pengajarannya dengan mengatakan demikian, bahwa sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh, sebab aku mempunyai keyakinan yang kuat. Pertanyaan pertama yang kemudian mengerahkan kita untuk kita coba menggali, agar dengan demikian kita bisa memahami secara utuh bagian firman Tuhan ini adalah, apa alasan kuat atau apa alasan utama yang membuat Paulus begitu yakin bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Setidaknya kalau kita baca, saudara-saudara, atau kita pelajari bagian surat ini, kita akan menemukan bahwa setidaknya ada 3 alasan penting yang kemudian memberikan keyakinan kepada Rasul Paulus untuk menuliskan suratnya dan menguatkan jemaat Tuhan yang ada di Roma. Yang pertama, saudara-saudara, adalah bahwa dia atau Paulus sendiri sudah diselamatkan oleh Allah di dalam dan melalui Kristus. Ini alasan pertama yang kemudian memberikan keberanian bagi Paulus untuk mengajar jemaat Tuhan yang ada di Roma bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Yang pertama, karena dia sudah diselamatkan oleh Allah di dalam dan melalui atau oleh Kristus. Kemudian alasan yang kedua, saudara-saudara, adalah bahwa dia dipilih secara khusus untuk menjadi rasul atau membawa kabar baik kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, dia merasa sangat berhutang secara khusus bukan kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma, tetapi dia berhutang kepada Allah, bagaimana Allah telah berkarya di dalam kehidupannya sebagai salah seorang yang dipilih untuk menjadi bagian dari pemberita firman Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus dia sangat yakin bahwa keselamatan bagi manusia, baik itu bangsa Yahudi maupun bagi non-Yahudi atau bagi kita sekalian, itu dinyatakan oleh Allah lewat berita Injil. Nah, di dalam berita Injil, saudara-saudara, ya, kita paham bahwa baik Yahudi maupun non-Yahudi itu diselamatkan lewat berita Injil. Nah, pertanyaan kedua adalah, apakah yang dimaksud dengan Injil? Kalau pertanyaan ini kita ajukan kepada orang-orang Kristen, maka jawabannya akan diberikan sangat tepat, dan kalau kita beri nilai, nilainya adalah 100. Injil itu adalah kabar baik. Akan tetapi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, Injil itu adalah kabar baik. Kalau kita baca di dalam pasal, ya, di dalam ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-6, di situ dijelaskan bahwa esensi dari Injil itu sendiri adalah bagaimana pengharapan Israel tentang Mesias, tentang
raja yang diurapi, tentang juru selamat yang diurapi, yang sudah digenapi atau tergenapi di dalam Kristus. Kemudian yang kedua adalah bahwa pengharapan akan kegenapan Taurat itu sudah sempurna dilakukan oleh Kristus di atas. Saudara, Kristus dikatakan sudah mati bagi dosa. Tapi yang menjadi kabar baiknya adalah bahwa ia bangkit dari kematian untuk memberikan satu kepastian atau memberikan satu jaminan hidup yang kekal. Dan saudara-saudara, di dalam Kristus juga Allah memilih kemudian juga menetapkan kita untuk juga turut serta atau mendapat bagian di dalam keselamatan. Sehingga demikian, saudara, kesimpulannya jelas seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa keselamatan yang kita terima bukan kita dapatkan atau bukan kita peroleh dari manusia. Keselamatan yang kita terima bukan dari kehidupan kita manusia, bukan karena kuat, bukan karena gagah, bukan karena saleh, bukan karena benarnya kita, bukan karena suci, bukan karena baiknya kita. Tetapi keselamatan yang kita terima, keselamatan yang kita dapatkan itu adalah semata-mata anugerah Allah yang diberikan kepada kita di dalam dan melalui Kristus. Dan keselamatan yang disampaikan oleh Rasul Paulus sebagaimana bagian dalam bacaan firman Tuhan, bahwa keselamatan itu datang karena percaya. Keselamatan itu datang karena iman kepada Injil atau kepada Kristus. Dalam konteks bacaan kita dikatakan dari iman kepada iman. Artinya bahwa dari iman kepada iman itu artinya bahwa iman yang utuh atau iman yang sempurna, saya pahami atau yang bisa kita mengerti bahwa dari iman kepada iman itu adalah satu kesinambungan yang tidak boleh terputus, tetapi iman yang benar-benar utuh, iman yang benar-benar sungguh-sungguh mengenai keutuhan berita yang tertulis baik di dalam kitab Taurat, baik di dalam kitab para nabi, maupun di dalam tulisan para rasul tentang Dia, yaitu Kristus yang kemudian menderita, mati, tetapi yang kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Saudara-saudara, iman yang utuh yang dimaksudkan di sini adalah iman yang tanpa ragu. Iman yang utuh yang dimaksudkan di sini adalah iman yang kemudian dibuktikan dalam satu sikap hidup yang nyata. Iman yang utuh yang dimaksudkan di sini adalah iman yang tidak bisa ditukar, iman yang tidak bisa dibeli, atau iman yang tidak bisa ditawar-menawar dengan kenikmatan duniawi. Dalam konteks bacaan kita, Rasul Paulus memberikan contoh yang sangat jelas dari kehidupan bapa segala orang percaya, yaitu Abraham. Bahwa Abraham menjadi atau disebut sebagai orang percaya tak kala dia mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tak kala dia mendengarkan suara Tuhan, kemudian melakukannya tanpa keraguan. Firman Tuhan berkata bahwa lalu Abraham melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, banyak orang Kristen yang kemudian tidak sampai pada pemahaman dari esensi Injil yang sesungguhnya.
Banyak orang Kristen yang hanya berhenti pada tahapan pengetahuan tentang apakah yang dimaksud dengan Injil, sebagaimana tadi saya katakan ketika kita bertanya, apakah yang dimaksud dengan Injil, maka jawabannya bisa 100. Injil adalah kabar baik. Tetapi sayangnya, saudara-saudara, isi dari kabar baik itu, esensi dari kabar baik itu tidak dipahami secara utuh, tidak dipahami secara benar, tidak dipahami secara baik, sehingga efek dari ketidakmampuan untuk memahami esensi Injil inilah yang kemudian berdampak, ya, kemudian berpengaruh pada Injil yang kemudian sudah efeknya adalah bahwa Injil itu tidak dilanjutkan, Injil itu kemudian tidak diregenerasikan atau tidak disaksikan baik secara verbal maupun secara non-verbal. Tetapi kemudian berita Injil yang sudah didengarkan itu dia stop, atau dalam tanda petik dia mati tanpa melahirkan generasi baru yang tumbuh di dalam iman atau tumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Allah. Nah, saudara-saudara yang kekasih, pemahaman yang demikian, ya, pemahaman yang dasar terhadap Injil, pemahaman yang nampak dalam esensi Injil yang sesungguhnya, saudara-saudara, yang kemudian tidak mampu atau tidak membawa satu perubahan apapun di dalam kehidupan orang Kristen, tanda petik, tidak mampu membawa perubahan apapun baik dalam hati, baik dalam pikiran maupun di dalam perilaku kehidupan. Sehingga dengan tegas, kalau kita baca dalam Kelanjutan bagian firman Tuhan di dalam pasal 1 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-32, di situ nampak bahwa ketidakmampuan untuk memahami esensi Injil kemudian nampak dalam perilaku yang tidak benar, seperti kefasikan, kelaliman, penindasan, keserakahan, iri hati, dengki, dan lain sebagainya yang disebut oleh Paulus sebagai sifat kedagingan atau manusia duniawi. Saudara-saudara yang kekasih, dan apabila ini yang kita lakukan dalam tanda petik sebagai orang Kristen, maka akhir dari kehidupan yang demikian adalah kematian. Akhir dari kehidupan yang demikian adalah kengerian. Akhir dari kehidupan yang demikian adalah ratap, tangis, atau penderitaan yang tidak akan berhenti. Alkitab katakan sebagai suatu kehidupan yang di dalamnya adalah penderitaan kekal. Allah tidak menghendaki agar kita ada di bagian ini. Allah tidak menghendaki agar kita sebagai orang-orang percaya atau sebagai orang-orang Kristen ada di dalam kehidupan yang seperti ini, yang disebut sebagai kematian kekal. Tetapi Ia mau supaya kita berada di dalam kehidupan yang kekal, di mana kita bisa menikmati sukacita abadi, persekutuan bersama dengan Allah Tritunggal, baik Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Karena itu apa yang Dia berikan kepada kita? Dia memberikan kepada Kristus sebagai pokok dari keselamatan kita. Dia memberikan kepada Kristus sebagai kekuatan di dalam keselamatan kita. Dia memberikan kepada Kristus sebagai pengharapan kita yang kokoh. Dia memberikan kepada Kristus sebagai sumber hidup dan sumber sukacita di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Allah menghendaki saudara-saudara agar pengetahuan kita tentang anugerah Allah menghendaki supaya pengetahuan kita tentang kemurahan, tentang kasih karunia Allah
yang kemudian kita pahami itu mampu atau berdampak atau membawa perubahan nyata di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, yang kemudian dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai satu kehidupan yang baru yang bisa kita baca di dalam pasal 8 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-17, di mana kita diminta untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging kita, di mana Dia meminta kepada kita supaya kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, di mana Dia meminta kepada kita untuk kita terus berseru memanggil nama Bapa atau menyebut Dia sebagai Bapa gitu. Di mana kita diminta untuk yakin dengan pasti bahwa kita adalah bagian dari anak-anak Allah. Saudara-saudara, sekarang kita sudah memahami dengan benar tentang arti Injil yang sesungguhnya. Kita sudah juga memahami dengan benar esensi dari Injil sebagai kekuatan Allah bagi kita sebagai orang percaya. Kita sudah memahami esensi Injil sebagai pokok, sebagai sumber di dalam kehidupan kita, sebagai sumber di dalam keselamatan kita. Maka tentu nasihatnya bagi kita adalah janganlah kemudian kita mencoba untuk menawar, janganlah kemudian kita mencoba untuk menukar, janganlah kemudian kita mencoba untuk menjual anugerah keselamatan yang sudah diberikan Allah kepada kita dengan jabatan yang tinggi, dengan harta yang melimpah, dengan wanita yang cantik, dengan pria yang cakep, dengan nafsu, dengan kecantikan, dengan kegantengan, dengan berbagai macam hal yang memikat baik indera mata kita, baik indera telinga kita, dan juga baik indera perasaan kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nasihatnya bagi kita adalah bagaimana sebaiknya marilah kita semakin setia di dalam pengiringan kita kepada Allah, sampai seluruh warisan surgawi yang dijaminkan kepada kita kemudian dapat menjadi bagian atau menjadi milik kita, sebagaimana dikatakan di dalam pasal 8 ayatnya yang ke-16. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil adalah kekuatan Allah. Bukan berarti kemudian kita memahami Injil itu sebagai magic di dalam kehidupan kita. Bukan berarti kemudian kita memahami Injil itu sebagai kekuatan-kekuatan yang mirip seperti kekuatan-kekuatan yang ada di dalam dunia ini, atau mirip seperti kekuatan-kekuatan yang ditampilkan pada agama-agama yang lain. Tidak demikian. Tetapi Injil adalah kekuatan Allah yang hendak diajarkan kepada kita, adalah bagaimana kekuatan Allah untuk menarik kita, membawa kita, mempesona kita di dalam kemuliaan yang kita nikmati di dalam Kristus. Karena itu saudara-saudara, mari terus pandang kepada salib Kristus. Mari terus pandang kepada Kristus sebagai sumber atau sebagai pokok di dalam kehidupan kita, agar dengan demikian kehidupan kita semakin diberkati dan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kristus, sumber segala damai sejahtera, kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, Allah sumber segala sesuatu. Kami bersyukur karena kemurahan-Mu, kami menikmati segala kebaikan yang Engkau berikan bagi kami di dalam Kristus. Kuatkan iman kami, langkah hidup kami, supaya kami terus menikmati kebaikan dan kemurahan-Mu sepanjang usia hidup kami.
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.